والشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal kamali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'us bisyara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para guru, segenap pengurus dan para pengurus yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takzim dan ihtiraman pribadi saya. Para tokoh dan sesepuh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan di waktu subuh ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tijanut Darari yang sempat kita istirahat karena hadirnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, kini kita akan lanjutkan, namun sebelumnya kita awali sebagai tabarukan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, summa ila hadrati sayyidina wa maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wa summa ila hadrati sayyidina Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, wa ila hadrati sayyidina Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Jawi, annallaha yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil magharibiha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai sifat salbiyah. Sifat salbiyah kita belum tuntas, masih sekitar membahas mengenai sifat al-baqa dan sifat al-mukhallafa lil hawadis. Namun sebagai murajaah, mengingat kembali agar nyambung pembahasannya, kita sepintas mengingat kembali sifat wujud bagi Allah. Allah wajib bersifat wujud dalam pengertian bahwa zat Allah itu mutlak adanya, yaitu bahwa zat Allah itu
ditemukan melalui pembuktian melihat dan menyaksikan oleh kita itu alam. Jadi alam beserta isinya ini adalah hawadis. Ya, di saat kita menghawadiskan alam, barunya alam, maka kita lihat terbukti Allah Ta'ala memiliki sifat wajib. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa alam besertanya ini bisa dilihat. Bagi kita yang tidak bisa melihat, mungkin bisa diraba, dicium. Nah, di saat kita meraba, mencium, itu semuanya adalah menandakan ya, yang kita rasakan itu adalah bagian daripada alam. Jadi alam kosmos ini luar biasa, ya, besar sekali dan sangat luas. Jangan kita ambil contoh itu matahari, enggak usah. Badan kita aja, apa yang ada di sekitar kita itu adalah bagian daripada alam. Jadi alam ini yatakawwan minal ajram wal a'rad wal alwan. Jadi alam itu adalah terdiri dari jirim-jirim, arad-arad dan warna-warna. Nah, di saat kita saksikan melihat warna, melihat jirim itu benda. Ya, ada kalanya benda berupa benda gas, benda cair, benda jamat, benda mati, benda tumbuh-tumbuhan, itu semuanya adalah disebut dengan jirim. Nah, jirim ini nggak bisa lepas dari arad. Arad itu gerak dan diam. Jadi di saat kita melihat gerak pasti ada bendanya. Nggak mungkin gerak berpisah dari bendanya. Yang namanya gerak pasti ada bendanya. Ya, gerak itu diam atau gerak itu menandakan bahwa semuanya itu adalah jirim. Allah Subhanahu wa taala bukan jirim, bukan gerak, bukan diam, bukan warna. Maka sangat mustahil apabila ada orang yang mengatakan saya berjumpa dengan Tuhan tiap malam, jalan-jalan sama Tuhan saya ke langit. Ini Masya Allah, ini orang sudah dusta banget. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arad, bukan benda. Nah, untuk itu ya, dipahami sekali lagi bahwa Allah adalah wajibul wujud, pasti adanya. Nah, di saat menentukan pasti adanya, baru kita bisa melihat sifat-sifat yang lain. Kita bisa membahas sifat-sifat yang lain. Yang pertama itu adalah tentukan dulu adanya. Kita bisa menyebut Allah yang Maha Rahman, Allah yang Rahim, Allah berkehendak, Allah berkuasa. Misal, ya dalam zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Dalam zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam zikir astaghfirullahal azim. Dalam zikir banyak zikir yang kita sebut tiap hari, namun kita harus yakin yang kita zikirkan ini yaitu Allah pasti adanya. Jadi akan tidak bermanfaat manakala kita menyebut nama Allah, tetapi kita belum memastikan atau menentukan adanya dulu. Jadi di awal, ada ini adalah di awal. Misal kita bahas Ustadz Haji Dedi misalkan. Dengan segala sifat-sifat yang kita kagumi. Ya, tapi orang ini belum menentukan orangnya ada enggak Ustadz Dedi itu. Nah, kalau tidak ada, ya berarti cuman tawahum. Tawahum itu menghayal. Ya, jadi Allah Ta'ala ini ditentukan, dipastikan dulu adanya. Ya, kalau sudah dipastikan adanya, semuanya akan bermakna. Semuanya akan menjurus bulat pemahamannya tentang jati diri Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Setelah itu adanya Allah ini bako. Ya, adanya Allah ini kidam. Kidam artinya la awwala di wujudihi. Saya murajaah ini mengulang supaya nyambung ya. Nah, Allah itu la awwala di wujudihi. Tidak akan ada awal bagi wujudnya. Allah itu tidak ada permulaan. Allah ini tidak akan berakhir. Semua selain daripada Allah itu akan ada awalnya. Kalau sesuatu yang ada awalnya ya berarti ada akhirnya. Kalau sudah ada awal dan akhirnya ya berarti ada waktu. Allah tidak terkena waktu. Diri kita lah yang punya waktu yang terkena waktu. Kalau sesuatu yang terkena waktu, berarti dirinya adalah benda jirim. Kalau yang namanya jirim, ya berarti dia ada gerak, ada diam. Kalau yang namanya jirim berarti berwarna, apa putih, merah, dan sebagainya. Nah, berarti benda ini ada awal. Ya, benda ini ada berakhir. Pastikan hidup di dunia ini berakhir. Ya, berarti kita tidak selama-lamanya hidup di dunia, Bapak Ibu. Ya, ulama-ulama yang terdahulu misalkan dari kalangan fuqaha, Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu usianya sampai 53 tahun. Iya. Ustadz Dedi lebih dari 53 tahun. Saya pun lebih daripada 53 tahun. Imam Syafi'i itu hidup di dunia cuma 53 tahun. Nah, meninggalnya sudah 800 tahun. Nah, pertanyaan kita, lama di mana? Di dunia apa lama di alam barzah? Masya Allah, 800 tahun Pak. Itu Imam Syafi'i, sekarang meninggalnya. Nah, kita nanti usia kapankah kita ini meninggal, wallahu a'lam. Yang jelas meninggal dan masa menanti hari kiamat itu lama sekali. Bahkan ada yang jutaan tahun. Ya, nah ngapain aja kita di alam barzah di sana? Selama ratusan tahun, selama ribuan tahun ngapain aja coba? Cuma 2 dapatnya. Apa 2 itu Ibu, Bapak? Siksa, nikmat. Itu aja. Siksa, nikmat. Hanya yang mendapatkan nikmat itu adalah orang-orang muslim dan muslimat yang berkebetulan di hari Jumat. Hari Jumat mulai dari malam Jumat setar ba'da maghrib. Makanya kan kalau ahli sunnah wal jamaah itu ada baca yasin ya, dan kirim arwah tahlil. Tujuannya adalah ngirim doa kepada mereka agar mereka tidak terkena siksa. Yang bisa menolong siksa kubur bagi ahli barzah itu hanya doa orang yang masih hidup. Diri dia, Allahumma firli, nggak bisa. Ya Allah ampunilah dosa diriku, nggak bisa. Tapi diri dia mendoakan orang yang masih hidup. Ya Allah kasihlah dia, anak saya, cucu saya petunjuk. Kuatkan iman dan Islamnya, itu bisa. Nah, untuk orang lain dia bisa, tapi untuk diri sendiri agar dia itu terhindar dari siksa tidak akan bisa. Bayangkan Pak, ribuan tahun kita mendapatkan apakah siksa, apakah nikmat? Hanya orang mukmin, hanya orang muslim yang mendapatkan nikmat kubur pas hari Jumat. Selesai kapan? Selesainya pas turun dari mimbar Jumatan, itu sudah selesai. Kembali lagi ke tempat semula. Masya Allah. Ya, maka rugi kalau kita ini menyia-nyiakan waktu untuk tidak beribadah,
tidak meraih ilmu bekal akhirat itu sangat rugi. Antara sekian unggul ilmu akhirat yang dapat menyelamatkan diri kita adalah kita belajar tauhid, belajar akidah. Orang yang berakidah tidak akan tertipu hidupnya dengan duniawi. Ya, ketika orang ini sudah berakidah, maka dirinya mutlak menjadi hamba Allah sejati. Pengertian hamba Allah ini adalah ia bekerja, dia taat terhadap peraturan, ya peraturan-peraturan yang dibuat oleh tuannya, oleh majikannya. Nah, secara istilah seperti itu yang namanya hamba. Secara letterlet bahwa hamba ini bisa berarti jongos, budak, pembantu. Memang demikian. Memang kita adalah budaknya Allah, ya kan? Kita ini adalah jongosnya Allah. Kita ini adalah pembantunya Allah. Mau diapain? Ya, di hadapan Allah nggak ada yang mulia kecuali orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti di saat orang belajar tauhid ini akan membentuk hamba Allah yang sejati. Karena itu bisa dibangun ya menjadi hamba Allah sejati ini yang pertama dengan bertauhid. Kita pagi-pagi sudah hadir di sini tujuannya agar bertauhid, agar paham tauhid itu. Ya, maka saya baca kitab Syarah Ad-Dasuki itu. Dia buat kitab itu pada 1800-an. Ya, beliau mengatakan di zaman sekarang ini banyak membungkus, mengindahkan yang batil ya dengan perhiasan yang hak. Dalam artian orang secara lahiriah dia menggunakan pakaian-pakaian muslim, pakai kopiah ya, pakai baju muslim lah, yang perempuan juga demikian, tapi hatinya ini belum menetapkan jati diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian sangat rugi. Kalau bagus, kita juga sholat 5 waktu, ya kita juga mengerjakan muamalah Islam, tapi harus dibarengi, ditetapkan iman kita. Nah, iman ini adalah hadis nafsi tabi'lil ma'rifah, lintasan hati yang diperkuat dengan ma'rifat, dengan menggunakan dalil sesuai dengan kenyataan. Bapak, Ibu yang saya hormati, pernahkah kita ini memperkuat keimanan? Kalau kita ini memperkuat keimanan, tidak ada cara yang lain kecuali kita mengikuti kajian. Kajian apa? Kajian tauhid, kajian akidah. Di zaman sekarang ini tadi Ad-Dasuki mengatakan, berhati-hati orang untuk memahami akidah, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Sayyidina Abu Hasan Asy'ari dan Sayyidina Abu Mansur Al-Maturidi. Ini akidah Ahlul Haq, akidah yang sejati, akidah yang benar. Kalau di Indonesia akidah ini dianut oleh warga Nahdiyin, warga Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di Saudi Arabia cuma disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mesir juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, ini akidah yang harus kita betul-betul dijaga, dirawat, dipeluk oleh kita. Jangan sampai kita ini meninggalkannya. Untuk itu, selagi ada ahliyatul nazar dalam satu kampung, maka
hukum mempelajari tauhid itu adalah wajib ain. Ya, misalkan dalam satu kecamatan, ini kan kecamatan Koja, ya kan? Misalkan dalam satu kecamatan Koja itu ada ahli nazar, ahli tauhid. Nah, misalkan bapak belum tahu siapa orangnya, ibu belum juga tahu siapa orangnya, maka tetap ya menggugurkan, melaksanakan, memenuhi, mempelajari sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya, ini harus dijalankan. Ya, tidak bisa diwakilkan. Nah, begitu jamaah, ini menurut hukum orang yang meninggalkan kajian tauhid dengan sengaja, padahal akalnya sehat. Terus di satu kecamatan ini ada ahlinya. Ya. Terus dia punya waktu. Maka dia meninggalkan sengaja. Imam Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki menetapkan bahwa orang yang meninggalkan sengaja ngaji tauhid hukumnya adalah asi, maksiat. Ya, jadi tetap dia istighfar, tidak bisa menggugurkan istighfarnya. Kenapa? Karena masih pernah dosa. Dosa apa? Dosa karena meninggalkan belajar tauhid. Padahal waktu ada, ya, terus dia sengaja, ya, pokoknya nggak ada istilah meninggalkan yang namanya fardu ain. Sama statusnya dengan sholat Jumat bagi laki-laki. Sama statusnya di saat kita melaksanakan sholat subuh. Itu adalah fardu ain. Tidak bisa, tidak harus ada. Nah ini, ya karena itu ketika orang ini sudah mengenal hukum bahwa ngaji tauhid ini adalah fardu ain, dia belajar, termotivasi, dia menguasai pemahaman sifat-sifat Allah, maka dia layak, ya layak untuk bisa memberikan kembali pelajaran itu. Dalam artian apabila Bapak Ibu sudah dapat memahami ya sifat-sifat Allah, Ibu Bapak berkewajiban memberi tahu lagi kepada orang yang belum belajar. Nah seperti itu ya. Jadi jamaah Bapak Ibu, ketika orang ini sudah memahami sifat-sifat Allah, maka dirinya dinyatakan adalah hawadis. Dirinya adalah muftaqir, butuh kepada Allah. Bahwa dirinya ini dikendalikan oleh Allah. Nah, sepenuhnya dia menyerah diri kepada Allah, tidak akan ada orang yang dapat menyerahkan diri sepenuhnya kecuali telah bertauhid. Ketika dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ini yang disebut dengan Abdullah, yaitu hamba Allah. Barulah muncul bersikap ridha. Apa itu ridha? Jadi bagaimana untuk membangun kembali hamba Allah sejati ini? Ya, yang pertama bertauhid dan ridha. Ridha ini gak bakal bisa kita miliki kecuali kita paham tauhid, paham keimanan. Nah, di saat orang memiliki sifat ridha, hatinya ini selalu gembira dan bahagia. Bahagia bukan berarti dia memiliki materi dan jabatan. Bahagia di saat dia sudah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Saat itu dia paham apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling susah orang memiliki sikap ridho ini, paling susah. Enggak gampang Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh, kita ini sudah mengeluarkan modal, yang mengeluarkan modal begitu banyak untuk usaha kita, untuk bisnis kita. Harapannya untung, harapannya berhasil. Ternyata apa yang terjadi Ibu Bapak? Yang terjadi justru mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Nah,
bagaimana sikap kita di saat dikasih kesulitan seperti itu? Banyak orang yang saat itu adalah berburuk sangka dengan Allah. Kenapa berburuk sangka dengan Allah? Karena ta'aluk hatinya ini kepada benda. Ta'aluk hatinya ini terkait dengan kemewahan-kemewahan dunia, ya Allah. Nah, di saat orang bersuuzon, berburuk sangka dengan Allah, maka ulama ya mengklaimnya bahwa orang itu adalah sebodoh-bodohnya makhluk. Jangan sampai Pak, kita ini diklaim oleh Allah sejahil-jahilnya makhluk. Nah, apabila kita ini menyadari bahwa semuanya itu adalah keputusan Allah, ini yang disebut dengan ridha. Nah, gitu ya. Terus bagaimana lagi apabila kita ini sudah memahami sifat-sifat Allah? Maka syarat berikutnya untuk membentuk hamba sejati ini adalah memahami bahwa segala apa yang telah dimiliki oleh kita merupakan amanah. Amanah itu adalah titipan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Al-ayat. Ini surat Al-Ahzab ayat 72. Apa ya yang kita pahami dari amanah ini? Sesungguhnya Allah ya telah menyerahkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Apa? Fa'abaina. Mereka langit, bumi, dan gunung ini menolak untuk memikul amanah. Wa asfaqna minha. Khawatir mereka tidak bisa melaksanakan amanat itu. Jadi amanat ini berat banget ya. Nah, diam-diam kita ini punya amanah. Amanah apa coba? Ya, amanah apabila kita ini nimbrung sama anak istri, di situ lihat amanahnya apa? Mendidik, membina istri, ya. Terus mendidik, membina anak-anak, memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada anak-anak, dan membinanya itu sebuah amanah yang diemban oleh kita. Ketika kita ini bekerja di kantor, berarti kita ini punya amanah. Amanah apa? Amanah pekerjaan yang harus dilaksanakan. Mengikuti peraturan-peraturan kantor, mengikuti peraturan pranata sosial, manajemennya bagaimana, itu adalah amanah. Di saat kita ini dipercaya oleh masyarakat, diangkat jadi RT, diangkat jadi RW. RT, RW itu adalah amanah yang harus betul-betul ya dijaga amanah itu. Makanya langit dan bumi udah tahu duluan ini berat dah. Maka dia bilang wa asfaqna minha. Ya, mereka menolak ayyahmilnaha. Yaitu mereka menolak untuk memikul beban daripada amanah itu. Wa hamalahal insan. Apa wa hamalal insan? Hanya manusia yang memikul beban amanah itu. Berarti manusia ini ya banyak memegang amanah. Kenapa ayat ini di ujungnya innahu kana zaluman jahula? Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan sangat jahil. Apa hubungannya dengan amanah? Nah, ya maka korelasinya begini, orang kalau dia sudah menerima amanah, maka ada peluang dia melakukan kezaliman. Orang kalau sudah memikul amanah, ada peluang dia
berlaku jahil kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Waduh, berat banget ini. Nah, jadi bagaimana sikap kita menjadi hamba Allah sejati? Pahami saja bahwa apa yang kita miliki adalah sebuah amanah. Termasuk baju yang kita pakai hari ini adalah amanah. Masya Allah, ya. Apakah tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah? Ya Allah, ya pastilah akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab selama dia menjadi pemimpin negara punya 2 baju. Punya 2 baju. Nah, baju pertama dipakai pagi, baju kedua dipakai sore. Yang pagi itu dipertanyakan oleh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Hai, ya Umar, kata kamu, ya kamu mau dikoreksi, kamu mau dikritik oleh siapa saja, dan kamu ikhlas karena saya menjadi seknek, sekretaris negara. Apabila saya memberikan arahan kepada kamu, kamu akan terima. Oh terima. Begini Umar, isu di luar, rumor di luar, kamu jeleknya sudah diviralkan sama orang. Apa sih masalahnya? Punya baju 2. Oh baju 2 aja kok masalah? Ya, iya begini Umar. Baju pertama pagi yang kamu pakai itu dari uang negara kamu beli. Sedangkan baju yang kedua dipakai sore itu dari hasil kamu sendiri. Maka kritik ini membuat Umar ketakutan. Akhirnya dia kembalikanlah baju dari uang negara. Uang negara ini dikembalikan dengan harga yang baju dia pakai. Ya, saat itu pula Umar hanya punya baju satu-satunya. Pejabat negara punya baju satu-satunya. Kira-kira ada nggak sekarang model seperti itu? Ya, menurut sejarah, Umar ini meninggal dengan baju yang dia pakai itu sendiri. Subhanallah. Ini apa Pak? Karena memahami bahwa amanah ini besar tanggung jawabnya. Nah di saat memahami ini, dia akan memahami sifat-sifat Allah, bahwa amanah yang diberikan ini atas kehendak Allah, atas kuasanya Allah, atas ilmunya Allah. Berarti harus diterima amanah ini. Walaupun banyak kita ya menggunakan amanah ini salah. Akhirnya bukan amanah namanya khianah. Iya, lawan daripada amanah adalah khianah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasuluh, ya wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, terus jangan juga mengkhianati apa-apa yang telah diamanatkan oleh Allah kepada dirimu, padahal kamu itu mengetahui. Berarti haram hukumnya orang melakukan berkhianat. Ya, banyak orang yang melakukan khianat. Ya, termasuk diri kita lah, nggak usah membandingkan orang lain. Diri kita ini, ya contoh dikasih rezeki, ya melebihi dari 80 gram emas. Apabila rezeki kita ini punya 80 gram emas, maka wajib dikeluarkan. Kalau kita diam saja nggak keluarin, itu berarti kita makan amanah orang lain. Betapa banyak orang-orang kaya ya yang makan amanat Allah, padahal bukan harta dia. Harta dia itu sudah dinasabkan, sudah dibatasi oleh Allah. Ya, yang selebihnya gimana? Yang selebihnya itu bukan milik dia. Nah, gitu ya. Berarti banyak amanah yang keliru oleh kita, artinya kita ini menyalahi amanah atau berkhianat dengan syariat. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir,
Bagaimana untuk menjadi hamba Allah sejati itu? Yaitu bertawakal, menyerah diri kepada Allah. Ya, fa in azamta ya fatawakal 'alallah. Ya, jadi gini, wasyawirhum fil ya, fa idza azamta fatawakal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarahlah kamu dalam artian berteliti dulu sebelum kamu bertindak. Fa idza azamta, apabila kamu telah membulatkan tekad bahwa pekerjaan itu memang pas untuk diri kita menurut pengalaman, menurut analisa, fatawakkal 'alallah, maka serahkan diri kepada Allah. Nah, tawakal ini ba'dal ikhtiyar. Tawakal semuanya disertai dengan ikhtiar. Dengan kita ini melakukan usaha. Usaha sudah maksimal, baru serah diri kepada Allah. Hasilnya bagaimana? Dua, bisa syukur, bisa ridha. Bagaimana yang ridha? Manakala apa yang kita canangkan dan kita usahakan tidak berhasil sesuai dengan keinginan kita, sikapi hal itu dengan ridha. Apabila berhasil dan menuai keuntungan yang luar biasa, maka sikapi kejadian itu dengan bersyukur. Jadi syukur, ridha ini setelah terjadi. Ya, tawakal sebelum terjadi, masih imbang tawakal ini. Jadi jamaah, banyaklah kita ini bertawakal, tapi setelah ikhtiar. Nah, 3 poin ini yang menjadi hamba sejati setelah orang itu belajar tauhid. Pertama, bertauhid dan ridha. Yang kedua, memahami segala sesuatu itu adalah merupakan amanah dari Allah, titipan dari Allah. Yang ketiga adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, kita punya 3 poin ini, manfaatnya bukan untuk diri kita dan keluarga kita, tapi untuk seluruh manusia. Diri kita aja, kesalehan kita aja, ini manfaatnya sudah membantu kesulitan orang lain. Kenapa? Doa orang akan diijabah dalam satu kampung itu, dalam satu negara itu, apabila ada orang ahli takwanya. Ya, di dalam Al-Quran ada law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai ada dalam satu negara itu penduduknya bertakwa dan beriman, maka akan kami turunkan, kata Allah, keberkahan. Luar biasa. Ternyata ini real. Ayat ini real. Kejadiannya di mana? Bisa dibuktikan ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi kepala negara pada saat itu. Di pelosok-pelosok desa belum tahu bahwa negara itu sudah ganti pemimpin. Maka dirasakan oleh para petani. Pada saat itu begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi kepala negara, dirasakan nikmat keberkahannya oleh orang banyak. Terutama di pelosok-pelosok kampung yang belum tahu informasi bahwa telah ganti pemimpin. Ada salah satu pemimpin mengatakan, "Hei, kelihatannya nih kita sudah ganti pemimpin di negara kita. Dari mana kamu tahu?" Maka dia menceritakan, kalau sehari kambing-kambing kita dimakan serigala 1-4 ekor, kita kehilangan. Ini sekarang nggak ada serigala. Itu tandanya bahwa kita ini sudah ganti pemimpin. Pemimpinnya orang saleh, pemimpinnya yang betul-betul amanah, pemimpin yang betul-betul bertakwa, pemimpin yang betul-betul bertauhid.
Dialah hamba Allah sejati. Terus apa lagi? Ini kita kan ya tanaman-tanaman kita tidak dimakan oleh hama dan wereng, dan kita saat ini ya tidak gagal panen lagi. Tidak lama kemudian datanglah rombongan Umar bin Abdul Aziz memperkenalkan diri. Ternyata betul sosok Umar bin Abdul Aziz membawa keberkahan. Kenapa? Karena tauhidnya, karena ketawakalannya, karena kesolehannya, ya ketakwaan dan kesolehannya, dan serta kejujuran integritasnya. Ini membuat berkah. Saking berkahnya nggak ada kejahatan. Jangankan kejahatan, serigala saja tidak akan masuk di negara itu. Subhanallah, ini luar biasa ya. Jadi jamaah ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran, andai manusianya ini takwa dan beriman, bertauhid, maka akan makmur loh jinawi ya, yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Iya, negara yang diampuni, negara yang baik, maju, makmur, sejahtera. Faktor apa? Faktor manusia yang bertauhid, beriman kepada Allah, sehingga membentuk manusia sebagai hamba Allah sejati. Insya Allah akan kita teruskan kajian tauhid ini. Saya sengaja murojaah ya, mulai dari wujud, qidam, baqa. Insya Allah akan diteruskan, yaitu sifat mukhalafalil hawadisi untuk ya pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir insya Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, sekeluarga terhindar dari segala macam musibah, dan bisa mengikuti kajian ini sehingga kita menjadi mukmin muhaqqik, mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ila sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukaffi mazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yamliku min 'azim sultanik. Allahumma tawil a'marana was-sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi arzaqana wa ilal khair qaribna wa 'ani syarr ab'idna wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la haulana wa bainana saqiyan wa la madrudan wa la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad